Jadi kalau kronis pasti jangka waktunya panjang, dikatakan sekitar 6 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun gitu ya, itu masuk ke dalam ranah penyakit kronis. Nah, kalau kita berbicara lansia, seiring dengan bertambahnya usia, tentu banyak sekali organ-organ di tubuh kita yang mengalami penurunan, baik dari fungsinya maupun dari hal lain ya, yang terkait dengan kerja dari organ-organ tersebut. Nah, penyakit kronis pada lansia kalau kita lihat datanya cukup banyak, bahkan disebutkan ada 10 deh ya, 10 penyakit kronis yang terbanyak gitu di usia lanjut. Yang paling sering, yang nomor 1 itu adalah hipertensi. Ya. Dokter, ini kalau kita berbicara geriatri, kita berbicara lansia, berarti ada yang bilang katanya lansia ini memang lebih rentan seperti itu terkena penyakit ya. Jadi memang usia-usia rentan. Nah, berbicara tentang geriatri dan juga lansia, sebenarnya penyakit kronis apa saja sih yang biasanya ada pada lansia yang perlu diperhatikan juga ini, Dokter Rensa? Ya, baik, terima kasih Mbak Sesa. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa penyakit kronis itu salah satu jenis penyakit yang secara pengelompokan garis besar di bidang kami, di bidang kedokteran, itu kan ada yang disebut dengan penyakit akut dan penyakit kronis ya. Jadi kalau kronis pasti jangka waktunya panjang, dikatakan sekitar 6 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun gitu ya, itu masuk ke dalam ranah penyakit kronis. Nah, kalau kita berbicara lansia, seiring dengan bertambahnya usia, tentu banyak sekali organ-organ di tubuh kita yang mengalami penurunan, baik dari fungsinya maupun dari hal lain ya, yang terkait dengan kerja dari organ-organ tersebut. Nah, penyakit kronis pada lansia kalau kita lihat datanya cukup banyak, bahkan disebutkan ada 10 deh ya, 10 penyakit kronis yang terbanyak gitu di usia lanjut. Yang paling sering, yang nomor 1 itu adalah hipertensi, tekanan darah ya, Dok, tinggi, ya, karena seringkali tidak bergejala. Kemudian yang berikutnya adalah, ini yang sering dikeluhkan juga nih oleh pasien-pasien kami, radang sendi atau artritis. Ya, jadi keluhan nyeri dan sebagainya. Kemudian yang lain adalah stroke ya. Stroke itu termasuk penyakit kronis juga. Ada lagi kondisi-kondisi lain seperti penyakit paru obstruktif kronis, kita sebut dengan PPOK, itu juga cukup sering. Kemudian yang biasanya pada lansia juga diabetes, mohon maaf ya, penyakit kencing manis, itu juga cukup sering kita temukan. Dan yang lebih berat sebenarnya kanker ya, kalau kita temukan keganasan. Total sebenarnya ada 10, cuman saya sebutkan sebagian saja ya, dari penyakit kronis yang biasa kita temukan di lansia. Kalau untuk penyebabnya sendiri, apakah karena memang sudah usia tua, makanya tadi dokter bilang juga penurunan fungsi, atau sebenarnya penyebabnya ini tergantung dari penyakit-penyakit yang mungkin udah ditumpuk dari muda, mungkin kalau kita bisa bilang juga. Ya, jadi kalau kita bicara penyebab itu multifaktor namanya. Jadi bukan hanya terkait bertambahnya usia, pasti ada hal lain ya. Yang paling dominan kita amati adalah perubahan gaya hidup ya. Kita tentu sudah paham ada banyak sekali penyakit yang semakin kesini semakin sering dan terjadinya pada usia yang lebih muda. Benar. Jadi kita boleh bicara bahwa ada penyebab dari faktor lingkungan misalnya ya. Lingkungan tuh bukan hanya lingkungan luar gitu ya, kita bayangkan tinggal di mana atau lain sebagainya, tapi apa yang kita makan ya, apa yang kita hirup ya, itu juga termasuk ke ranah lingkungan. Jadi kalau boleh dibilang memang secara mungkin ada unsur keturunan, kita sebutnya genetik ya, ada tendensi genetik tertentu untuk beberapa jenis penyakit yang kalau ditunjang juga dengan lifestyle yang bisa mendorong ke arah sana, ya itu akan terjadi penyakit itu di usia lanjut. Nah, itu seringkali kombinasinya begitu. Jadi penyebab dari genetiknya kemudian dikombinasikan dengan aspek lingkungan. Berarti bukan karena faktor usia aja, tapi memang banyak faktor eksternal lainnya juga yang mempengaruhi juga sebenarnya, dokter ya. Betul.